Setelah seluruh harta rampasan dibagikan, maka datanglah beberapa utusan dari Hawazin untuk masuk Islam. Jumlahnya 14 orang yang dipimpin oleh Zuhair bin Surat. Di antara mereka ada pula paman sesusuan Rasulullah, Abu Burqan. Mereka memohon kepada Rasulullah untuk mengembalikan orang-orang Hawazin yang tertawan dan juga harta benda milik mereka. Lalu mereka menguatkan apa yang menjadi keinginan mereka dengan kata-kata yang menyentuh hati. Lalu Rasulullah bersabda, "Kalian sudah melihat apa yang ada di sini. Bagaimanapun juga, aku paling suka perkataan yang jujur. Mana yang lebih kalian cintai? Wanita dan anak-anak kalian? Ataukah harta benda kalian?" Rasulullah menyadari bahwa kedatangan mereka itu mungkin lebih banyak mengarah kepada pembebasan keluarga mereka dan meminta kembali harta benda mereka. Makanya Rasulullah bertanya seperti itu. Lalu mereka menjawab, "Kami tidak bisa menimbang seperti itu." Rasulullah bersabda, "Jika kalian selesai sholat zuhur nanti, berdirilah dan katakan, kami memohon kepada orang-orang mukmin lewat diri Rasulullah. Kami memohon kepada Rasulullah lewat diri orang-orang mukmin agar beliau berkenan mengembalikan para tawanan kami." Nah, setelah sholat zuhur selesai, mereka berdiri dan berkata seperti itu. Lalu Rasulullah bersabda, "Yang menjadi bagianku dan bagian Bani Abdul Muthalib menjadi milik kalian kembali. Jadi silahkan ambil yang bagian, ya maksudnya itu harta rampasan untuk Nabi dan untuk kaumnya Abu Abdul Muthalib, maka silahkan diambil. Maka aku akan memohon kepada orang-orang lain untuk kepentingan kalian." Nah, maksudnya itu nanti Rasulullah meminta, misalnya Abu Bakar dikasih bagian dari itu ya, harta rampasan Hawazin tadi. Lalu Rasulullah minta kepada Abu Bakar untuk mengembalikannya. Orang Muhajirin dan Ansor berkata, "Milik kami adalah milik Rasulullah." Orang Ansor dan Muhajirin merelakan juga, silahkan ambil saja. Berarti sama seperti apa yang Rasulullah katakan. Al-Aqra bin Habis berkata, "Aku dan Bani Tanim tidak akan menyerahkannya. Itu sudah milik kami. Aku nggak mau." Nah, kata ini ya, Al-Aqra bin Habis. Uyainah bin Hisn berkata, "Aku dan Bani Fazarah tidak akan menyerahkannya." Dua ya, sudah. Al-Abbas bin Mirdas berkata, "Aku dan Bani Sulaim tidak akan menyerahkannya." Hawazin tadi kan mereka minta pembebasan tawanan, harta dikembalikan, kan kayak gitu. Kan harta itu dibagi-bagi. Nah, harta-harta dari kaum Hawazin tadi kan ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, Rasul minta kepada para sahabat kan. Tapi Bani Sulaim tadi menyahut, "Milik kami adalah milik Rasulullah." Tadi Al-Abbas bin Mirdas ngomongi sendiri secara pribadi, tidak bersepakat dengan Bani Sulaim tadi. Ternyata orang-orang Bani Sulaim mengatakan bahwa harta mereka adalah milik Rasulullah. "Kalian membuatku tidak berdaya," kata Al-Abbas bin Mirdas tadi. Karena yang dia ngomong ternyata tidak didukung omongannya, ucapannya oleh Bani Sulaim. Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya mereka telah datang sebagai orang-orang yang menyatakan untuk masuk Islam. Aku juga sudah meneguhkan para tawanan mereka serta memberikan pilihan. Namun mereka tidak ingin melepaskan anak-anak dan wanita mereka. Maka barang siapa di sisinya ada salah seorang di antara mereka, lalu dia berkenan mengembalikannya,
maka lebih baik dia melakukannya. Dan barang siapa yang ingin menahannya, ya, menahan tawanan, ya, atau anak-anak tadi, ya, wanita dan anak-anak yang ditawan tadi, kalau mau mengembalikan itu lebih baik, ya. Tapi kalau ingin menahannya, maka hendaklah dia mengembalikannya kepada mereka dan dia tidak akan mendapat tebusan seperti yang ditentukan Allah dari masing-masing bagian yang diperolehnya. Jadi Rasulullah jika ingin menahan, maka hendaklah dia mengembalikannya kepada mereka dan dia akan mendapatkan tebusan. Jadi kalau mau menahannya, maksudnya itu silakan, maksudnya kayak gitu ya. Nanti akan ditebus kayak gitu. Orang-orang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memanjakan kita. Kemudian beliau bersabda, kami tidak tahu siapa yang ridho dan siapa yang tidak ridho dengan keputusan ini di antara kalian. Iya betul, karena Rasulullah tidak tahu hati manusia. Maka Rasulullah mengatakan seperti itu. Karena itu, kembalilah kalian. Lalu laporkan kepada kami apa yang kalian ketahui tentang urusan kalian. Akhirnya mereka mengembalikan seluruh wanita dan anak-anak yang menjadi tawanan yang sebelumnya sudah dibagi-bagikan. Tak seorang pun yang menahan para tawanan kecuali Uyainah bin Hisn. Dia menolak mengembalikan seorang tawanan wanita yang sudah tua renta. Tapi kemudian dia mengembalikannya. Lalu beliau memberikan kain model kitibia kepada tawanan tersebut. Uyainah bin Hisn yang gak mau mengembalikan tawanan. Tawanan sudah tua, bukannya antik ya, tapi udah tua ya. Selesai membagikan harta rampasan di Ji'rana, Rasulullah bertalbiyah dari tempat itu dengan niat melaksanakan umroh. Lalu beliau pergi menuju Mekah dan setelah melaksanakan umroh itu beliau kembali ke Madinah dan menunjuk Attab bin Usaid sebagai wakil beliau di Mekah. Beliau ke Madinah ini 6 hari sebelum habisnya Zulhijjah 8 Hijriah. Jadi nggak lama ya, hanya 6 hari menyelesaikan rukun umroh, sudah selesai. Muhammad Al-Ghazali berkata, demi Allah, betapa panjang waktu yang membentang antara saat kemenangan yang dianugerahkan Allah ini dengan permulaan kedatangan ke negeri Madinah sejak 8 tahun sebelumnya. Ternyata Muhammad Ghazali tadi mengatakan begitu panjang katanya untuk memenangkan Islam dari 8 tahun yang lalu kan. Sebelum itu beliau datang sebagai orang usiran untuk mencari aman. Beliau datang sebagai orang asing, juga kesepian, mencari tempat berlindung. Penduduknya sangat menghormati kedatangan beliau, melindungi dan mengulurkan pertolongan, mengikuti petunjuk yang diturunkan kepada beliau, rela menghadang serangan pihak lain. 8 tahun yang lalu, beliau masuk dalam keadaan takut dan berhijrah. Dan kini orang-orang Madinah menerima kedatangan beliau sekalipun Mekah sudah ditaklukkan. Kesombongan, kejahiliahan sudah tunduk kepada beliau. Nah, ya. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat sabar. Yusuf ayat 90. Jadi kesabaran selama 8 tahun ya yang dihadapi Rasulullah dan orang muslim ya, itu membuahkan suatu kemenangan.